Definisi pemeriksaan ya, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Ini definisi pemeriksaan. Kalau pemeriksaan pajak berarti standarnya adalah menggunakan Undang-Undang KUP, ya, menggunakan peraturan perundangan perpajakan di Indonesia. Gitu. Next. Tujuan pemeriksaan itu apa? Ada dua. Ya, secara umum tujuan pemeriksaan itu ada dua. Yang pertama menguji kepatuhan karena kita masih menggunakan sistem self-assessment. Dan yang kedua adalah tujuan lain. Nah, tujuan lain itu macam-macam. Ya, pencabutan PWP dan lain-lain. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya seperti apa. Nah, tujuan pemeriksaan itu adalah untuk menguji kepatuhan ada dua. Jadi kalau pemeriksaan yang menguji kepatuhan itu ada dua. Ya. Pemeriksaan khusus dan pemeriksaan rutin. Nah, yang sering itu riksus atau riksis kalau di dalam suratnya itu tulisannya riksis. Yaitu adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ya, kalau pemeriksaan rutin itu adalah karena dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak pelaksanaan kewajiban DP. Artinya ini lah, lotre ya, memang belum pernah diperiksa misalnya, sehingga sudah lama tidak diperiksa, sehingga akhirnya dilakukan pemeriksaan. Atau misalnya memang pemeriksaannya ini perusahaannya itu sangat besar ya, sehingga dilakukan secara rutin pemeriksaannya. Next. Pemeriksaan dengan tujuan lain itu biasanya untuk penerbitan NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan, penghapusan NPWP, pencabutan PKP berdasarkan permohonan WP, lalu untuk Bapak Ibu yang ada di dalam kawasan ekonomi khusus atau di dalam kawasan khusus ya. Kawasan khusus itu biasanya ada namanya saat produksi dimulai ya. Lalu juga untuk Bapak Ibu yang berada di lokasi daerah terpencil, penentuannya itu lewat pemeriksaan. Penetapan biaya tahap eksplorasi, penagihan pajak, keberatan, pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan itu, penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Bisa berdasarkan permohonan WP, bisa secara jabatan, itu bisa dilakukan pemeriksaan dengan tujuan lain. Next. Nah, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tadi kan ada dua ya. Pemeriksaan itu kan kita sudah tahu tadi ada tujuan lain dan ada tadi pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dibagi menjadi dua tadi yaitu pemeriksaan khusus dan tadi satu lagi coba back saya kok jadi lupa malahan dan pemeriksaan rutin ya. Oke, next. Next. Nah, karena menggunakan sistem sorry back karena menggunakan sistem self assessment, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Subjektif itu maksudnya subjeknya ya. Subjeknya siapa? Objektif itu maksudnya objeknya apa? Ya, jadi subjeknya siapa? Objeknya siapa? Wajib mendaftarkan diri ke KPP untuk mendapatkan NPWP dengan menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang. Lalu menyetorkan sendiri pajak yang terhutang ke bank persepsi. Dan melaporkan kegiatan usaha, penghasilan, harta, dan hutang melalui media surat pemberitahuan atau SPT secara apa? Secara benar, lengkap, jelas, dan harus ditandatangani karena sifatnya pemberitahuan. Ya. Next. Apa yang disebut dengan benar? Benar adalah benar dalam perhitungan. Penerapan peraturan perundang-undangannya tepat. Ya. Penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau lengkap, itu adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Jelas, artinya melaporkan sumber objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan di dalam surat pemberitahuan.
sumbernya itu jelas, unsur-unsurnya lengkap, cara perhitungan dan penerapan peraturan perundang-undangannya itu juga benar, keadaannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau tidak sebenarnya berarti SPT-nya dianggap tidak benar atau tidak disampaikan. Next. Nah, metode pemeriksaan ini sudah umum ya, Bapak Ibu sering banget dengar pasti ini, maka saya cepat saja. Pemeriksaan itu ada 2 metodenya. Satu dilakukan di kantornya DJP, satu lagi pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Yang sering yang mana Bapak Ibu? Yang sering adalah pemeriksaan lapangan ya. Pemeriksaan kantor ini jarang dilakukan. Pemeriksaan kantor saya selama jadi konsultan itu mungkin baru 2 kali ya. Karena itu WP nihil mau mencabut NPWP, pembubaran PT, ya. Itu, pemeriksaannya di kantor saja, tidak perlu kunjungan dan lain-lain, wong kantornya sudah nggak ada, kantor WP-nya sudah nggak ada, wong sudah bubar, ya kan. Mau di lapangan yang diperiksa siapa? Kan nggak mungkin. Jadi lakukan pemeriksaan kantor. Pak Beni pernah Pak Beni ngalamin pemeriksaan kantor Pak Beni? Pencabutan PKP. Iya, pemeriksaan pernah mengalami untuk khususnya pencabutan PKP ya atau pencabutan NPWP lah. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Lalu next. Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan di hari yang sama atau berbeda sejak pertemuan, tapi maksimum adalah 1 bulan dengan wajib pajak di kantor DJP dengan mempertimbangkan apa? Risiko wajib pajak, lokasi wajib pajak, SDM yang dibutuhkan, serta dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam hal diperlukan data atau informasi tambahan. Maksudnya kalau lokasinya itu jauh ya atau sulit, ini kalau untuk daerah-daerah yang terpencil gitu kan sulit ya. Maka ya daripada kosnya tinggi, orang-orangnya juga resiko, atau ini daerahnya daerah preman ya. Nanti orang DJP datang ke sana, pulang bukan bawa tanda tangan, bawa golok nanti ya. Daripada begitu, maka diundang ke kantor pajak. Tapi pemeriksaannya sifatnya pemeriksaan lapangan sebenarnya ya. Next. Pemeriksaan lapangan dilakukan, antara lain dengan melakukan apa saja. Pertama, meminjam pada saat itu juga data yang diperlukan atau ditemukan di lapangan. Nah, ini kalau dulu tahun berapa ya saya lupa, mungkin sebelum sebelum pandemi ya, 2019 itu ada yang namanya IT forensik ya. Jadi pemeriksaannya memang diajarkan untuk forensik. Kami pernah mengalami lebih deh, berkali-kali itu waktu itu, berkali-kali, bertemu dengan petugas pajak yang khusus IT forensik. Data-datanya langsung disedot gitu, di server atau di komputer, WP-nya begitu ya. Dan kalau Excel-nya itu sudah di-delete atau diperbaharui dan lain-lain yang sudah di-delete itu bisa ditampilkan lagi Bapak Ibu. Jadi kami pernah mengalami itu. Jadi IT forensik ini juga salah satu, tools dari DJP ya, gitu. Ya, jadi yang diambil apa saja, data-data lawan transaksi, beserta dokumen pendukung, ya. Lalu buku catatan dokumen, rekening koran, surat kuasa, yang diminta oleh pemeriksa pajak untuk memeriksa keterangan atau bukti dari bank, ya. Minta surat kuasa dari pajak untuk melakukan burek, buka rekening, ya. Lalu surat kuasa untuk memberikan akses kepada pemeriksa pajak untuk melihat dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Ini untuk teman-teman yang, bahasanya sekarang itu, ASN bahasanya, itu. Next. Memperhatikan rekening koran wajib pajak yang bersifat transitory account. Maksudnya transitory itu adalah dalam hal diketahui adanya transitory account baik atas nama wajib pajak ataupun nama pihak lain, pemeriksa pajak dapat melakukan peminjaman dokumen atau melakukan pembukaan rahasia nasabah penyimpan. Nah, ini juga harus diketahui, kadang-kadang kan sering namanya dipinjam, namanya dipakai, atau
namanya menggunakan nama orang lain atau menggunakan nama pribadi dan lain-lain itu bisa diminta untuk dibuka juga. Walaupun namanya berbeda dengan orang yang lagi diperiksa atau WP yang sedang diperiksa atau badan yang sedang diperiksa. Lalu, meminta keterangan tertulis maupun lisan dari wajib pajak. Keterangan tertulis seperti apa? Surat pernyataan Anda itu diaudit atau tidak. Lalu, keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan itu sesuai dengan aslinya. Surat pernyataan tentang kepemilikan harta atau pernyataan tentang perkiraan biaya hidup. Nah, ini sering ini, biaya hidup itu kan kita ngitungnya kan perkiraan. Nah, itu disuruh membuat surat pernyataan kalau sekarang. Pemeriksaan itu sering diminta surat pernyataan perkiraan biaya hidup. Keterangan lisan tentang apa? Proses pembukuannya, proses produksi, manajemen transaksi yang sifatnya khusus, yang transaksi-transaksi yang tidak umum, klarifikasi terhadap data yang ditemukan pemeriksa pajak dengan data yang ada pada SPT. SPT bicara A, tapi datanya bicara B. Kalau SPT itu stoknya cuma 1 bulan, atau misalnya kita bicara bahwa kita itu punya tempo 3 bulan, tempo pembelian 3 bulan, tapi ternyata kita punya stok itu lebih dari 2 tahun. Nah, itu bisa juga. Next. Melakukan inspeksi untuk menguji eksistensi dan pengecekan fisik, antara lain proses produksi, alur kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, ini seringnya untuk WP-WP yang manufaktur ya. Jadi melakukan inspeksi, melihat langsung pabriknya, arus produksinya bagaimana, proses produksinya, alur kegiatannya seperti apa, kapasitas produksi, produk yang dihasilkan, jumlah karyawan, ini modalnya sendiri atau minjem ya. Lalu hartanya itu berupa uang, persediaan, peralatan, aktiva, dan lain-lain itu bagaimana, apakah benar mesinnya katanya cuma ada 5, di lokasi ternyata cuma tinggal 2, atau ternyata tinggal 20, kita nggak tahu. Nah, itu makanya perlu dicek, dilakukan inspeksi. Ya. Setiap pengujian di tempat wajib pajak, pemeriksa pajak harus membuat berita acara pelaksanaan pengujian. Artinya kalau dia datang kunjungan menggunakan surat tugas, itu harus membuat berita acara pelaksanaan pengujian. Jadi tidak bisa pulang tangan kosong, gitu. Next. Nah, tahapan pemeriksaan. Pemeriksaan dimulai dari namanya SP2 atau surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Kalau pemeriksaannya pemeriksaan kantor, langsung ada panggilan ya. Dalam hal khusus misalnya kondisi pandemi, pemeriksaan dapat dilakukan secara daring. Next. Nah, inilah alur pemeriksaannya. Pertama, ada penugasan atau instruksi pemeriksaan, ya. Kemudian pemeriksa melakukan rencana pemeriksaan, program pemeriksaan, dan menyiapkan sarana prasarana pemeriksaan. Ini menjadi satu bagian khusus, persiapan, ya. Instruksi, lalu persiapan. Lalu bagian ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini secara keseluruhan. Pertama, dilakukan pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada WP. Kedua, dilakukan pertemuan dengan WP. Ketiga, dilakukan pemeriksaan di tempat WP dan peminjaman buku catatan dan dokumen. Lalu dilakukan pengujian terhadap buku catatan dan dokumen tersebut. Kalau ditolak, ya, kalau ditolak apa yang terjadi? Maka bisa dilakukan penyegelan atau langsung dilakukan proses. Nah, sehingga nanti akan masuk ke dalam proses pembahasan akhir pemeriksaan dengan WP. Kalau WP tidak melakukan QA atau quality assurance, maka akan muncul sebagai berita acara pembahasan akhir pemeriksaan. Lalu dari berita acara pembahasan akhir tersebut akan dibikinkan LHP, laporan hasil pemeriksaan. Lalu dilaporkan ke dalam sistem, muncul nota perhitungan pajak. Nota perhitungan pajak ini nanti akan diproduksi menjadi SKP oleh bagian penagihan. SKP ataupun STP. Nah, ini prosesnya secara umum seperti ini. Oke, next. Bapak Ibu saya cepat ya, mohon maaf karena waktunya mepet, jadi saya agak cepat. Nah, jangka waktu ini sering jadi pertanyaan kan ya. Nah, jadi jangka waktu sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai tanggal SPHP disampaikan, itu jangka waktu pengujiannya adalah kalau pemeriksaan kantor 4 tambah 2 bulan.
Kalau lapangan adalah 6 tambah 2 bulan atau total 8 bulan. Lalu jangka waktu SPHP sampai LHP disampaikan, maksudnya LHP itu tadi yang pemeriksaannya masukkan ke dalam sistem ya, itu adalah 2 bulan. Nah, sehingga total, proses pemeriksaannya kurang lebih antara 6 sampai 10 bulan, kurang lebih ya. Tapi untuk WP migas dan WP yang sifatnya grup, bisa lebih lama. Kalau kantor, pemeriksaan kantor bisa 4 bulan, eee, ditambah 3 kali 6 bulan, atau kalau lapangan 6 bulan ditambah 3 kali 6 bulan. Termasuk kalau ada transaksi khusus dan indikasi transfer pricing, karena akan lama, ya, seperti itu. Next, surat perintah pemeriksaan, SP2 yang diberikan itu harus jelas menyebutkan periode pembukuan yang diperiksa. Contoh suratnya seperti ini ya. Ya, sehingga di SP2 biasanya disebutkan bulan atau masa yang diperiksa. Nah, pemeriksaan tersebut untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang tergabung di dalam suatu tim pemeriksa berdasarkan SP2 tersebut. Itu ada daftar anggotanya itu. Kepada saudara yang namanya disebutkan di bawah ini, nah itu anggotanya di situ ya. Idealnya pemeriksaan dilakukan oleh tim yang sama sejak pertama kali SP2 disampaikan sampai terbitnya SKP, idealnya. Next. Tapi kadang-kadang, bisa juga terjadi perubahan, maka akan ada SP2 perubahan. Kadang-kadang pemeriksaannya dimutasi. Nah, kalau begitu maka akan muncul SP2 perubahan, menggantikan ini ya namanya. Nah, untuk pertemuan pertama, pengambilan berita acara dan keterangan atau BAPK itu biasanya, atau bukan biasanya, wajib dihadiri oleh direkturnya untuk menjelaskan secara umum gambaran bisnisnya. Kenapa kok direkturnya? Karena dia sebagai penanggung jawab utama dan penanggung jawab operasional satu perusahaan. Jadi dia harus menjelaskan bisnis flow-nya, tidak bisa diwakilkan oleh konsultan atau kuasa hukum. Kenapa begitu? Karena secara undang-undang, yang bisa memberikan kesaksian atau yang disebut saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui secara langsung. Jadi kalau kami sebagai konsultan atau kuasa hukum, itu bukan kategori saksi, ya tidak bisa diambil kesaksiannya. Karena saksi harus bisa mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung. Maka direkturnya harus hadir dalam proses pengambilan BAPK atau berita acara pemeriksaan. Di awal saja, satu kali untuk menjelaskan bisnis flow-nya. Habis itu biasanya akan boleh diwakilkan oleh pihak lainnya. Begitu ya. Next. Pertemuan dengan wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan itu ada perbedaan dengan pemeriksaan kantor. Kalau pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajaknya yang aktif, ya datang ke tempat wajib pajak. Tapi kalau, pemeriksaan kantor, wajib pajaknya yang aktif, wajib pajaknya yang datang ke kantor. Bedanya seperti itu, ya. Dan biasanya pemeriksaan kantor itu cepat, nggak lama ya. Dia, prosesnya biasanya kalau kami itu biasanya cuma sebulan, 2 bulan ya, udah selesai gitu. Karena sifatnya itu sederhana. Oke, next. Nah, berita acara di saat kita ketemu dengan, pemeriksa pada waktu pertama awal, itu sebenarnya pemeriksa itu wajib memberikan penjelasan mengenai apa saja. Nah, ini Bapak Ibu banyak yang nggak tahu nih. Jadi kalau sebenarnya Bapak Ibu dipanggil pertama kali bersama direktur, itu sebenarnya wajib pemeriksa pajak menjelaskan A, alasan dan tujuan pemeriksa. Kenapa kami diperiksa? Tujuannya untuk apa? Itu jelas, harus jelas. Kedua, hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah proses pemeriksaan. Ketiga, hak wajib pajak untuk melakukan tim quality assurance. Keempat, kewajiban wajib pajak untuk memberikan permintaan buku catatan dan atau dokumen sebagai dasar penetapan perhitungan pemeriksaannya nanti. Ya, nanti semuanya ini setelah ada pertemuan dan diinterview, ditanya-tanya, maka akan muncul namanya berita acara pertemuan atau BAPK. Nah, BAPK itu nanti ditandatangani oleh kedua belah pihak, gitu ya. Itu juga sebagai dasar gambaran umum
keterangan yang diberikan secara sah dan legal untuk dibandingkan dengan data SPT dan data-data tertulis nanti. Maka pada waktu memberikan keterangan lisan, diambil keterangannya itu harus hati-hati. Jangan ngawur ya, harus betul-betul sudah menguasai data-data yang dilaporkan atau SPT yang sudah dilaporkan. Next. Bapak Ibu, mengingat ini waktunya saya dikasih tahu tinggal 5 menit, ya. Jadi ini saya skip dulu ya, peminjaman dokumen dan lain-lain. Ini kan Bapak Ibu pasti sudah tahu lah, peminjaman ini dilakukan seperti apa ya. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan adalah ini, batas back 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 ya. Batas waktu penyampaian dokumen Bapak Ibu, next, adalah 1 bulan, ya. Jadi, walaupun begitu, kalau 1 bulan ini terlewati, maka apa yang dilakukan, akan ada surat peringatan pertama 2 minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjamannya. Kan pada waktu dikirimnya SP2DK biasanya tidak dikirimin SP2 biasanya tidak sendirian. Biasanya ada, SP2-nya, lalu ada panggilannya, lalu ada permintaan peminjaman buku dan dokumen. Nah, kalau tidak diberikan lewat dari 1 bulan, maka akan ada surat peringatan pertama, lalu setelah itu akan ada surat peringatan kedua, ya. Next. Nah, peminjaman dokumen dalam hal wajib pajak itu tidak memberikan sebagian atau sepenuhnya. Ya, jadi wajib pajak tidak memberikan sebagian atau sepenuhnya, maka pemeriksa pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Oleh karenanya, penghasilan kena pajak dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan dalam orang perhitungan. Jadi kalau kita tidak menggunakan dokumen seluruhnya atau sebagian, maka orang pajak atau pemeriksa pajak punya diskresi penuh untuk menghitung secara jabatan, suka-suka. Ya, ini sering di problem. Walaupun nanti kalau kita maju ke keberatan atau banding, tentu kita akan bicara data di situ ya. Jadi ini juga apa namanya satu catatan penting. Next. Penyegelan saya pikir, nanti Bapak Ibu, bisa, apa namanya, difoto dulu ya atau dibaca. Tapi intinya ya, penyegelan itu ada syarat-syaratnya, dilakukan manakala wajib pajak itu tidak kooperatif, ya, tidak memberikan kesempatan memeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruang atau memeriksa barang, ya. Kedua, wajib pajak tidak menolak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, ya. Dan yang terakhir, wajib pajak tidak berada di tempat atau wajib pajaknya itu tidak di situ, tempatnya bohong. Maksudnya tidak berada di tempat itu bukan berarti orangnya lagi pergi gitu ya, terus tiba-tiba disegel gitu, ya enggak ya. Orangnya baru pergi ke Indomaret, pulang rumahnya udah disegel atau kantornya udah disegel gitu, padahal cuma beli kopi gitu ya. Ya enggak dong. Jadi, maksudnya tempat lokasinya itu bohong ya, tidak di situ. Next. Nah, pemeriksaan itu diselesaikan dengan tadi kita sudah sampaikan membuat LHP atau LHP Sumir. LHP Sumir itu maksudnya laporan tentang penghentian pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan SKP. Jadi ini memang kasus-kasus tertentu lah. Ini apa namanya mungkin nanti Pak Beni bisa memberikan satu gambaran ya. Nah, SP2 itu juga bisa dibatalkan. Bisa jadi SP2 sudah diterbitkan tapi tidak dilanjutin atau dibatalkan karena kondisi-kondisi tertentu. Itu bisa jadi ya. Atau salah menerbitkan SP2 bisa jadi ya. Jadi ciri penyelesaian dengan membuat LHP adalah kalau pemerintah itu sudah menyampaikan SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi kalau SPHP-nya terbit, sudah pasti harus ada LHP. Gitu. Kalau tadi di dalam proses SP2DK, kalau BA-nya terbit harus membuat
eee, LHP 2 DK, gitu. Tapi kalau di dalam pemeriksaan, kalau SPHP-nya terbit, dia harus membuat LHP, begitu, ya. Next. Nah, closing conference dan SPHP. Ini, SPHP adalah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, merupakan batas awal perhitungan jangka waktu pembahasan. Nah, jangka waktu pengujiannya telah berakhir, maka SPHP wajib disampaikan oleh pemeriksa pajak. Nah, SPHP disampaikan hanya 1 kali saja, karena konsep pemeriksaan pajak itu 1 SP2, 1 SPHP, dan 1 LHP. Walaupun sekarang boleh direvisi, tidak diganti ya, tidak dibuang ya, tapi direvisi, dibetulkan, tidak diganti sama sekali, direvisi sekali. Jika SPHP tidak ada, maka hasil pemeriksaan menjadi batal tadi. Ya, kalau SPHP tidak ada, LHP tidak perlu ada, SP2 bisa dibatalkan. Dan pembatalan tersebut bisa dengan permohonan wajib pajak atau inisiatif DP sendiri. SPHP-nya tidak pernah terbit, maka bisa dibatalkan. Begitu. Nah, setelah pemeriksa dapat menghitung pajak-pajak terhutang, atau karena jangka waktu pengujian telah terlampaui, maka pemeriksa akan menyampaikan SPHP. Surat ini ditandatangani oleh kepala kantor dan lampiran yang mencantumkan daftar pos-pos yang dikoreksi atau objek pajak tertentu yang akan dikoreksi. Next. Daftar pos-pos SPHP tersebut juga disebut sebagai daftar temuan. Jadi kalau SPHP itu kan hanya 1 lembar saja, seperti yang kita lihat ini. Nah, tadi sebelumnya, sorry. Nah, itu di lampirannya biasanya nanti ada daftar temuan yang tebal. Nah, itu di situ temuannya apa saja, menurut wajib pajak, menurut PUS, nah gitu kan. Nah, itu nanti satu-satu dibandingkan, ada angkanya, ada penjelasannya, dasar hukumnya apa, ada di situ ya. Nanti bisa dibaca satu per satu. Nah, wajib pajak itu setelah menerima SPHP harus memberikan tanggapan paling lama 7 hari secara tertulis ya. Setelah terima SPHP, menanggapi 7 hari ya secara tertulis. Nah, apabila tidak mampu menanggapi secara 7 hari kerja, maka boleh memperpanjang 3 hari kerja. 7 hari kerja, 3 hari juga 3 hari kerja. Jadi totalnya menanggapi maksimal hanya 10 hari kerja. Kalau setuju, maka sudah disediakan formulir persetujuan. Jika tidak setuju, sebagian atau seluruhnya harus dijelaskan bagian mana dan kenapa tidak setuju. Poin ketidaksetujuan inilah sebenarnya yang menjadi pembahasan di pembahasan terakhir ini. Pokok pembahasannya adalah kalau tidak setuju kenapa. Gitu. Tapi kalau sudah setuju semuanya, ya closing conference-nya biasanya cepat, cuma 1 hari, mungkin cuma 15 menit ya. Tapi kalau tidak setuju, nah itu bisa panjang. Sehingga jika wajib pajak menuangkan ketidaksetujuan secara tertulis, maka akan dimasukkan ke dalam risalah pembahasan. Next. Nah, ada atau tidak tanggapan SPHP, maka tetap akan dibikinkan undangan pembahasan. Ya, undangan pembahasan disampaikan 3 hari kerja setelah surat tanggapan diterima oleh oleh kantor pajak atau 10 hari setelah SPHP. Jika wajib pajak meminta perpanjangan jangka waktu tanggapan. Jadi kita nanggapi, tidak nanggapi, maksimal 10 hari pasti sudah dikasih undangan pembahasan akhir pemeriksaan, gitu ya. Next. Nah, di dalam dokumen akhir penutupan pemeriksaan itu ada salah satunya adalah namanya risalah. Risalah pembahasan berdasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dan dibuat pada saat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilampiri ikhtisar hasil pembahasan akhir yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak. Nah, jadi ini hanya penjelasan dokumen saja. Dokumennya ada risalah, ada berita acara, ada ikhtisar. Ya. Next. Nah, setelah pembahasan akhir dilakukan, setelah semuanya selesai, maka akan dibikinkan berita acara pembahasan akhir yang isinya adalah ikhtisar hasil pembahasan akhir yang dijadikan dasar SKP. Nah, maka ikhtisar, berita acara, dan tadi risalah, dan lain-lain itu Bapak Ibu mesti baca detail.
pahami dengan benar, apakah betul atau tidak. Nah, ini contohnya konfirm pemeriksa apa, konfirm wajib pajak apa, seperti apa temuan yang ditetapkan, itu dibaca secara detail karena itu akan menjadi dasar SKP. Dan kita lihat di dalam contohnya sini, di dalam ikhtisar itu, Bapak Ibu tanda tangan, wajib pajaknya tanda tangan. Jadi harus dibaca secara detail. Next. Produk pemeriksaan ini terakhir ya dari saya. Produk pemeriksaan itu ada beberapa ya. Yang pertama yang kita sudah tahu semua namanya SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. SKPKBT, ini surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan kalau diperiksa lagi kedua kalinya. Kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya kenapa bisa diperiksa kedua kalinya, nanti kita bahas ya. Intinya bisa 1 tahun pajak yang sudah diperiksa, bisa diperiksa lagi kalau belum kadaluarsa dan harus ada novum atau temuan baru yang menyebabkan harus dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, maka akan timbul namanya SKPKBT. Kemudian SKP nihil, ya. Lalu SKP LB atau lebih bayar. Kalau untuk pemeriksaan dengan tujuan lain tadi kan pencabutan NPWP, pencabutan PKP, dan lain-lain, maka hasil LHP-nya bukan SKP. Hasil LHP-nya adalah usulan diterima atau ditolaknya permohonan WP untuk pencabutan atau penerbitan NPWP atau PKP tersebut. Contohnya begitu. Oke, next. Terima kasih. Terima kasih ya. Mungkin dari kami itu